Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini sekali lagi kita datang memuji Tuhan dalam ibadah kelompok doa, mendengarkan firman Tuhan serta berdoa. Baik, mari kita mengawalinya dengan mengucap syukur secara pribadi karena Tuhan sudah pelihara dan menjaga kita sepanjang hari-hari yang telah berlalu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biarlah segala pujian kita hanya kepada Tuhan yang telah menolong dan memelihara kita. Kita menyanyi sebuah pujian mengatakan, manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan, anugerah keselamatan yang telah kami dapat di dalam Yesus Kristus. Engkau telah mengampuni dosa kami ya Tuhan, memberikan kami kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup ini karena anugerah dan pertolongan-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau dalam ibadah kelompok doa. Kiranya Tuhan, ampuni kami, layakkan kami ya Bapa. Biarlah kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami menyerahkan rangkaian penyembahan ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita sambung lagi pujian kita dalam nyanyian kemenangan iman nomor 269, Pergilah dan Wartakan.
Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi lagi dalam Keeper. Dia mengatakan, kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih Bapa kita merasa jiwa kita tenang teduh. Karena Dia menerima kita sepenuh apa adanya kehidupan kita, walaupun di mata dunia tidak ada artinya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hidup kami senantiasa beri kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari kami. Dan kami akan belajar bersama firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, ampuni kami Bapa, layakan kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan. Dan kami tunduk di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Waktu ini kami pertaruhkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya membaca untuk kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan Bapakulah dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saya membaca lagi ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada minggu-minggu atau bulan ini masih kita berbicara atau mendengarkan firman Tuhan seputaran tentang penginjilan. Karena memang kita mengkhususkan bulan Agustus untuk bulan misi di Gereja Kami Injil Indonesia. Nah, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Kehidupan yang menghasilkan buah. Setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan buah. Kita yang sudah percaya, yang telah dipilih oleh Allah, mendapat pengampunan dosa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu menunjukkan bahwa siapa kita, atau identitas kita sebagai seorang murid Kristus yang setia mengikut Dia, yang tinggal tetap di dalam Dia. Di dalam ayat yang ke-8 mengatakan bahwa di dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah lebat serta menjadi murid-murid Aku. Ini memberikan gambaran bahwa ketika kita menjalankan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya itu berbuah, menunjukkan, memberikan Yesus memahami dan memberikan pemahaman kepada kita bahwa dengan demikian Bapa dipermuliakan dan kita menjadi murid-muridnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita dapat menghasilkan buah kehidupan atau buah di dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita belajar bersama dalam nas yang baru saya baca. Yang pertama itu adalah tinggal di dalam Kristus, ayat 4 dan ayat 7. Yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus, ayat 4 dan ayat yang ke-7. Saya baca untuk kita, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus. Ayat 4 mengatakan bahwa tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pertama adalah untuk menghasilkan buah, kita sebagai orang percaya tinggal tetap di dalam Tuhan, tinggal tetap di dalam Kristus. Nah, kata tinggal tetap ini memiliki pengertian bahwa tetap bersama di dalam Kristus, berdiri bersama dengan Kristus, bertahan bersama dengan Kristus, tinggal berdiri dalam satu kesatuan dengan Aku sebagai anggota tubuhku. Itu yang Yesus maksudkan, bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam Dia, menjadi anggota tubuhnya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat 4 pada bagian terakhir mengatakan, sebuah ranting tidak akan dapat berbuah jika tidak terhubung dengan pokok anggur. Sebuah ranting tidak akan dapat berbuah jika tidak berhubung
dengan pokok anggur. Mengapa demikian? Karena tidak ada suplai makanan yang harus diberikan kepada ranting dan tidak menghasilkan buah. Nah, yang selanjutnya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita tidak akan berbuah jika tidak ada hubungan dengan Kristus, yang adalah pokok anggur tersebut. Yesus berbicara tentang dua hal pada bagian ini, yaitu ranting yang berbuah dan yang tidak berbuah. Yang pertama itu, ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki hidup yang datang dari iman. Maksudnya mereka tidak ada Kristus di dalam hati mereka, walaupun mereka mungkin sudah pernah mendengarkan Kristus. Ranting-ranting ini dipotong oleh Bapa, yaitu dipisahkan dalam hubungan yang khusus dengan Kristus. Di dalam Matius pasal 3 ayat 10 memberikan, yaitu kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Ranting yang tidak berbuah dibuang, dibakar di dalam api. Orang Kristen atau orang percaya yang tidak berbuah pasti akan mendapat, atau orang yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kalau kita perhatikan yang kedua, yaitu ranting yang berbuah adalah orang-orang yang memiliki hidup dalam Kristus. Dalam Kristus karena iman dan percaya mereka kepada Tuhan, yaitu Bapa yang membersihkan mereka supaya lebih banyak berbuah. Sebagai orang percaya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana ranting-ranting hanya dapat hidup selama hidup dari pokok anggur, dan kita akan berbuah, kita akan menghasilkan buah, bertumbuh di dalam Kristus kalau kita tinggal di dalam Kristus. Itu dengan cara kita tetap memelihara firman Tuhan ada di dalam hati kita, hubungan yang khusus dengan Tuhan, dan taat dalam melaksanakan perintahnya. Yang kedua adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat yang ke-16, pergi dan menghasilkan buah. Pergi dan menghasilkan buah. Ayat yang ke-16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan hasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus ketika dia sebelum naik ke surga, dia memberikan perintah di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, merupakan amanat agung untuk pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, ini memberikan perintah untuk kita untuk pergi memberitakan Injil dan menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan dari pemberitaan Injil adalah jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus. Buah-buah yang dihasilkan dari pemberitaan Injil adalah jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus, yang percaya kepadanya. Nah, ketika saya dan saudara pergi memberitakan Injil, maka Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Kita hanya melaksanakan tugas atau tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara sekalian dalam Yesus Kristus, lalu kita mungkin berpikir bahwa bagaimana kita semua pergi ke ladang penginjilan. Karena tidak semua dapat pergi terjun langsung ke ladang misi, tetapi kita dapat pergi dengan kemampuan dan keberadaan kita untuk mendukung Injil, baik dalam doa, dana, dan dukungan-dukungan lainnya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah merupakan bentuk kita untuk terlibat di dalam penginjilan, bahwa kita ada bagian atau porsi masing-masing di dalam pelayanan penginjilan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 saya membaca untuk kita. Roma 10 ayat 13 sampai yang ke-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, saya memberikan pemahaman bahwa ada yang mengutus, ada yang diutus, ada yang mendukung, baik itu dengan dana, doa, dan dukungan-dukung lainnya. Dan semuanya itu dikatakan bahwa kita memberitakan Injil. Semuanya itu kita dikatakan kita sedang bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, kehidupan yang menghasilkan buah adalah kehidupan yang tinggal di dalam Kristus, yang senantiasa taat akan firman-Nya, melakukan firman-Nya di dalam kehidupan setiap hari, pelihara firman Tuhan, ada hubungan yang khusus, ada taat perintah-Nya, itu dikatakan bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Kehidupan yang menghasilkan buah rohani atau orang percaya datang kepada Yesus adalah ketika kita pergi dan memberitakan Injil. Tapi tidak semua kita bisa pergi terjun ke ladang Injil, tetapi kita diberikan talenta, kemampuan masing-masing dalam bidang kita masing-masing untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, kita bisa menghasilkan buah jika kita tinggal tetap di dalam Kristus. Kita bisa menghasilkan buah jika kita siap dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Dan kita bisa menghasilkan buah karena kita bisa melaksanakan perintah amanat agung Yesus Kristus, pergi dan menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini mengingatkan kami kembali seharusnya bagaimana kami hidup di dalam Kristus, tinggal tetap di dalam Engkau dan pergi memberitakan Injil. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, meteraikan dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan untuk melayani Tuhan. Kita menyanyi sebuah pujian mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Melayani Tuhan karena Tuhan sudah berbuat baik dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa, merupakan doa kita bersama sesuai dengan jadwal atau laporan bahan doa dari kelompok doa masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti Pak Aprianto yang menyanyikan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada malam ini kami bersyukur kepadamu karena kami dapat beribadah dan menyembah dan memuliakan Tuhan.
Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa memberkati dan menyertai kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam persekutuan yang telah diikuti, dalam berkat dalamnya. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam kelompok doa masing-masing yang telah menyampaikan bahan doa mereka, dan kiranya Engkau menolong mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka. Engkau memberkati mereka, baik anak-anak juga yang mengikuti pendidikan secara online. Engkau menyertai ya Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit, baik yang sakit menahun, bahkan yang sakit menderita karena virus corona ini Tuhan. Kami serahkan mereka di tangan-Mu yang ada di rumah, isolasi mandiri, bahkan yang dari rumah sakit, dimanapun mereka berada sekarang. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri pemulihan, beri kekuatan dan sukacita dan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Biarlah selalu bersandar penuh pada Tuhan. Dan kami berdoa untuk perawat dan dokter yang menangani, Engkau memberkati juga, beri kesehatan, kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa dalam masa ini ya Tuhan, untuk memerangi virus corona ini. Engkau memberkati kami, menolong kami ya Tuhan, biar kami bersatu untuk memutuskan mata rantai virus ini ya Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa ya Tuhan untuk keberadaan seluruh jemaat dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan yang Tuhan telah percayakan sebagai yang ada di pemerintahan, pegawai negeri, dan pengusaha ya Tuhan, dan petani. Engkau menolong dan menyertai mereka, aparat keamanan juga ya Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah apa yang dikerjakan dan dilakukan ya Tuhan, Engkau memberkati dan memperoleh kecukupan dan kebutuhan mereka, dan mereka juga dapat memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan di dalam jemaat, Engkau memberkati juga ya Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, dan nama Tuhan yang muliakan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur juga bahwa pada malam ini kami dapat memberikan persembahan. Biarlah persembahan itu mendatangkan bau yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati semua, biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Engkau memberkati program dalam jemaat, baik pembangunannya Tuhan, di gedung gereja Indonesia Kawit, bahkan rencana pembangunan untuk pastori dan pembinaan anak remaja. Biarlah apa yang dirancangkan program pembangunan yang dapat berjalan dengan baik Tuhan, dan dana yang kami butuhkan beri kecukupan juga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Penginjilannya Tuhan kami tetap menyerahkan di tangan-Mu. Daerah-daerah penginjilan dan saudara kami yang sedang memberitakan Injil, dan juga yang menjadi donatur dalam penginjilan, Engkau memberkati semua ya Tuhan. Biarlah pemberitaan Injil dapat disebarluaskan, banyak orang percaya kepada Kristus dan menerima Engkau sebagai Tuhan yang selamat. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Kami tetap berdoa juga untuk program yang dibuat dalam rencana kami ke depan dalam jemaat di tempat ini. Biarlah semua dapat berjalan sehendaknya. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa mendengar seruan kami dan menjawab tepat pada waktunya. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dan kami tutup persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam dan shalom.